Gereja Paroki Santo Yosef Bontang ini dulunya di Komplek PT Badak, berarti gereja itu menjadi aset PT Badak. Berkembangnya waktu dan bertambahnya umat, ada usulan waktu itu untuk bikin gereja mandiri. Dan akhirnya terwujudlah itu, dan gereja mandiri itu selesai dibikin tahun 2006. Nah, lahan gereja baru ini seluas 1,8 hektar dan bagian sisi selatan itu terdapat curam, lahan yang sulit untuk dibikin fasilitas pembangunan. Dengan hal tersebut, waktu itu ada pertanyaan dari Pastor Indro, lahan lereng itu untuk apa? Akhirnya beberapa umat ada usulan untuk membuat taman doa, dan wacana itu dilanjut dengan waktu itu Pastor Indro ya menyusun panitia. Nah, panitia waktu itu yang ditunjuk sebagai ketua panitia Pak Gianto, saya sebagai kepala tim teknis. Akhirnya setelah dibentuk panitia berkumpul didampingi DPP dan pastor untuk membuat konsep taman doa. Karena situasinya seperti itu, lereng yang sulit, akhirnya harus dibuat kayak lapangan, jalur-jalur yang diperuntukkan untuk dua. Satu untuk fasilitas jalan salib, dan yang kedua untuk devosi ke Bunda Maria. Setelah konsep selesai, dilanjut dengan desain. Nah, desain pertama kita melakukan peta kontur. Setelah peta kontur selesai, dilanjut dengan penempatan fasilitas-fasilitas. Pertama untuk jalan salib dan yang kedua untuk Gua Maria. Setelah desain selesai, dilanjut dengan fase realisasi. Nah, ini saat realisasi ini memang di awal-awal banyak kendala, terutama kendala dana. Itu untung waktu itu dibantu oleh Pak Gianto sebagai kepala panitia, membantu sekian dana cukup untuk melakukan kerjaan awal. Berikutnya dana tersebut juga dibantu oleh Pemkot Bontang, juga dari umat, terutama juga dari perusahaan-perusahaan sekitar Paroki Bontang, ada Pupuk Kaltim, KPI, KIE, KMI, telah juga ada yang agak jauh, Indominco membantu kami untuk membantu dana. Nah, ini di sini juga kami mengucapkan terima kasih ke Uskup karena saat itu selesai kami melakukan konsep desain, dilanjut desain, kami menghadap Uskup, dan Uskup sangat merestui keinginan umat Bontang untuk membuat taman doa. Idenya itu awalnya dari permenungan saya sebagai imam. Kalau hanya melayani misa, melayani apa, tapi saya memberi kesempatan untuk umat itu mengeksplor dalam ekspresi iman, berdoa di gereja, di sakramen Maha Kudus, di tempat-tempat itu adalah untuk membuat di dalam paroki itu ada nilai spiritualnya. Terus yang kedua, kita menyatu dengan alam, melindungi, melestarikan, dan memperindah alam ini dengan suasana yang teduh. Doa semata-mata bukan untuk kehidupannya, tapi menyatu dengan alam, yang akhirnya alam semesta dengan bersama umat yang beriman ini memuji Tuhan. 20 September 2020 kita undang kita undang wali kota untuk meletakkan batu pertamanya. Lalu ada manortor. Kemudian setiap kolektif doa rosari disisihkan di situ. Keterlibatan luar biasa.
dari menyumbang apa adanya, lalu mengumpulkan, lalu manortor, lalu kerja bakti, lalu sumbangan itu bukan hanya bentuk uang saja, tetapi juga bahan bangunan, juga tenaga gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh umat di Paroki Bontang yang sudah memulai karya ini, dan semoga menjadi ikon dalam gereja Katolik di Bontang. Ada taman doanya, ada gereja yang ramah anak, ada PAUD-nya, ada yang hal lain yang melengkapi sehingga menjadi rumah yang lengkap sebagai rumah ibadat. Pengurus DPP sangat mengapresiasi semangat dan keterlibatan umat, khususnya untuk pendanaan. Karena ini tahap kedua yang sudah berjalan 2 tahun lebih kami mulai untuk menyelesaikan Taman Doa ini. Mungkin 95% adalah sumbangan dari umat dan juga perusahaan. Begitu juga untuk kerja bakti, begitu bahu-membahu bersemangat untuk saling mempercepat selesainya pembangunan Taman Doa ini. Mengingat kami semua, khususnya umat di Paroki Santo Yosep Bontang, sangat mendambakan Taman Doa ini segera selesai. Meskipun saat ini setiap hari Jumat malam kita sudah melakukan jalan salib, namun masih ada titik-titik tertentu, khususnya di area Taman Doa dan juga gazebo yang untuk tempat ibadah nanti di depan Gua Maria, yang itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Kita berharap campur tangan pemerintah Kota Bontang untuk bisa membangunkan kami gazebo di depan Gua Maria yang estimasi anggaran kita hitung sekitar 1,5 sampai 2 miliar rupiah. Sekali lagi, umat sungguh luar biasa, begitu besar sumbangan. Untuk tahap kedua ini kita menerima hibah dari pemerintah sebesar 150 juta rupiah. Yang lainnya semuanya dari umat murni dan juga perusahaan-perusahaan di sekitar Bontang. Berharap devosi umat kepada Bunda Maria dan putranya Tuhan Yesus lebih sering dilakukan, mengingat untuk saat ini yang ada hanya di Kutai Kartanegara Putak, jadi terlalu jauh. Jadi kita kemarin bersama pastor paroki dan pastor rekan berinisiatif untuk menyelesaikan Taman Doa yang berisi tempat jalan salib dan Gua Maria. Itulah untuk meningkatkan devosi umat kepada Bunda Maria dan putranya Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan Taman Doa Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat ini merupakan suatu destinasi wisata religi yang hanya terdapat di Paroki Santo Yosep Bontang. Di sekitarnya pun belum ada. Nah, ini makanya perlu sangat dikembangkan untuk memperdalam iman kita, terutama kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu perwujudan daripada program kerja Paroki Santo Yosep Bontang. Jadi motivasinya sebenarnya untuk kebersamaan. Ibarat gunung, itu akan bisa runtuh kalau dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan berat kalau dipikul bersama-sama itu akan menjadi ringan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Jadi kebersamaan yang penting untuk membangun apa yang bisa kita lakukan untuk gereja. Terima kasih. Harapannya dengan adanya bangunan Taman Doa ini, semoga iman kita semakin dekat dengan Tuhan dan menambah semangat untuk datang ke gereja, ke Jalan Salib ini untuk mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus dalam menebus dosa-dosa kita umat manusia.
Kesannya sangat bagus. Teman-teman banyak yang datang, ibu-ibu juga yang cantik-cantik, yang manis-manis juga ikut bakti. Terima kasih ini atas kebersamaan kerja bakti dari Bontang Kota ini luar biasa kebersamaannya. Semoga kedepannya lebih tingkatkan lagi supaya apa yang kita harapkan semoga tercapai, yaitu cepat selesainya Taman Doa ini. Semoga Taman Doa ini cepat selesai dan umat bisa beribadah di sini, bisa jalan salib dan bisa bertumbuh kembang iman umat Paroki Santo Yosep Bontang. Yes. Begitu juga saya sama. Biar bertambah mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, dan begitu juga dengan penerus-penerus kita yang kecil, anak-anak bisa juga belajar jalan salib bersama-sama dengan orang tuanya. Pada seluruh umat dari Paroki Santo Yosep Bontang yang kemarin telah bersusah payah ikut membantu pelaksanaan pembinaan dari patung Bunda Maria dari aula ke Gua Maria, Taman Doa kita yang kini telah memperindah dan mempercantik Taman Doa itu. Tetapi pembangunan Taman Doa masih terus kita lanjutkan sampai selesai, dan dari saya sebagai pimpinan Gereja Santo Yosep Bontang, paroki tercinta kita, sangat mengharapkan keterlibatan umat tetap memberikan bantuan tenaga, dana, dan pikirannya untuk semakin mempercantik Taman Doa kita, terutama juga kelanjutannya untuk Catholic Center yang baru pada tahap yang kedua dan masih banyak memerlukan pemikiran kita. Semoga ke depan kita semakin bersatu untuk mewujudkan baik Taman Doa maupun Catholic Center supaya sungguh-sungguh mempersatukan umat di bawah Kristus sebagai kepala kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat atas peresmian Taman Doa Bunda Maria Pengantara segala rahmat Paroki Santo Yosep Bontang. Yeay!